menghapus jejak-jejak dosa. Jamaah sekalian, Allah berfirman di surah Yasin. Sampun sami apal nggih surah Yasin? Sampun nggih. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, dan seterusnya. Kita langsung ke ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah akan menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami Allah akan mencatat amal-amal yang mereka telah lakukan, wa atharahum, dan Allah akan mencatat jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami jaga, kami pelihara fi imamin mubin, dalam imam yang nyata, yaitu lauhul mahfuz. Jamaah sekalian, sepanjang hidup kita nanti, jadi sepanjang hidup yang Allah berikan kepada kita, pasti kami nanti atau kita nanti akan meninggalkan dua jejak, baik itu jejak kebaikan maupun jejak kejelekan. Pasti tidak ada orang hanya meninggalkan jejak kebaikan. Mboten enten. Yen enten berarti ranti dosa. Tapi jamaah niki sing rawuh enten sing mboten gadah dosa. Jenenge aneh, di dosa malah guyu. Nggih. Semua punya dosa nggih? Punya. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga akan meninggalkan jejak. Setiap dosa yang kita lakukan juga akan meninggalkan jejak. Maka jejak-jejak yang kita tinggalkan dari kebaikan dan kejelekan nanti, itu akan meninggalkan jejak pada tiga. Yang pertama, meninggalkan jejak di hati. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal mu'minuna idza adnabadan ban nuktatun saudaun fi qalbihi. Sesungguhnya setiap seorang mukmin, jadi ketika seorang mukmin itu melakukan satu perbuatan dosa. Nah, sebelum saya lebih jauh, dosa niku napa, Pak? Dosa niku napa, jamaah sekalian? Jaren duwe dosa. Tapi alhamdulillah ya. Berarti kalau jamaah Masjidil Al-Mahir niku mboten ngerti dosa, kula malah seneng. Ora ngerti dosa kan berarti ora tau nindakake dosa. Wong ora ngerti dosa. Dosa ora ketok. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya tentang al-birru wal ismu, tentang kebaikan dan dosa, beliau memberikan definisi yang mudah sekali, sederhana, simpel. Al-birru husnul khuluq, al-birru kebajikan, kebaktian itu adalah puncaknya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ismu, dan dosa adalah ma khaqa fi nafsika wa karita an tatali'a alaihin nas. Jadi dosa adalah segala sesuatu yang menjadikan jiwamu, hatimu resah, gelisah, enggak nyaman, dan kamu tidak suka kalau diketahui orang lain. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu, kok wedi, napa? Konangan karo wong liya, niku berarti terindikasi dosa. Dan tentu apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini bagi mereka yang hatinya masih hidup, meskipun ada penyakit. Sebab lumrahing menungso, niku ketika akan melakukan perbuatan dosa, niku malu. Buktinya apa? Dia takut kalau diketahui oleh manusia. Jadi aneh kalau ada orang melakukan satu perbuatan dosa, kok malah apa?
seneng ndak malu, dan hari ini sudah terjadi. Contohnya apa Pak? Contoh ya, saya kemarin ya beberapa waktu yang lalu kan cukur. Cukur kula niku mboten larang ya. Yen jenengan pengen cukur mantenggen kula 5 cukur 5.000. Jadi sudah 5 tahun lebih niku 5.000 terus. Sampai kalau sudah selesai cukur itu saya tanya, mundak apa ora? Maksud kowe undakno ngoten lho. Mosok napa? 5.000 terus itu ya. Ora mundak. Dan itu antri, karena murah antri. Maka ketika antri nunggu itu ada salah satu yang antri, ya, ketika ada yang datang langsung nomornya metune piro? Nomornya metune piro niku berarti napa, Pak? Mbok cap jika pokoke napa, berarti itu judi. Judi itu dosa mboten? Nah, dosa. Tapi kok justru napa? Bangga terang-terangan menampakkan perbuatan dosanya. Ini berarti sudah di luar apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi perbuatan dosa itu menjadikan hati, tadi nggih, innamal mu'minuna idzanat nggih. Innamal mu'minuna, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu perbuatan dosa, tadi nggih, yang menjadikan hati tidak nyaman, tidak tentram dan malu, takut kalau diketahui oleh manusia, maka di dalam hatinya ada nuktatun sauda, ada satu titik hitam. Fa in taba wastanaba, jika dia bertobat dan meninggalkan dosa itu, sukila qalbu, maka hatinya kembali putih. Fa in zada, lah bagi mereka yang maaf seperti tadi nggih, melakukan satu perbuatan dosa tapi tidak dianggap dosa, nindake dosa, kan mboten tobat. Dosa ra istighfar, dosa ra tobat, tambah dosa lagi, ndak istighfar lagi, berbuat dosa lagi, maka zada, titik-titik hitam itu bertambah dan pada akhirnya memenuhi hatinya. Maka kemudian beliau mengatakan fatil karon, itu adalah ron, yaitu apa? Beliau membaca surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Sekali-kali tidak apa yang mereka kerjakan menutup hatinya. Maka sahabat Ibnu Abbas, ya, kita ke surah Al-Isra dulu ya, ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini potongan ayat ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Wa in asatum, tetapi jika kamu berbuat dosa, maka akibat dosa itu akan kembali kepada pelakunya sendiri. Maka Ibnu Abbas beliau menjelaskan tentang kejelekan dulu ya. Kan Rasulullah tadi menjelaskan bekas yang pertama, jejak yang pertama itu di hati. Nanti jejak yang kedua itu di badan. Maka sahabat Ibnu Abbas beliau mengatakan, fa inna lisayati, sesungguhnya setiap perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan kejelekan yang dilakukan oleh seseorang itu akan meninggalkan jejak yang pertama. Fa inna lisayati sawadan fil wajhi, wajahnya muram. Jadi wajah muram itu kalau orang Jawa mengatakan wajah ini ku bening banyu leri butek. Maaf ya, banyak diantara kita yang kulitnya hitam. Tapi kalau hitamnya orang soleh itu glowing. Glowing itu tidak harus putih le. Jenengan asal dasare napa? Ireng mbok ngangge napa, Pak? Ben putih niku napa? Pemutih ngoten ya. Gini Pak. Ya tetap ireng. Tapi kalau orang soleh wajahnya napa glowing. Tapi kalau berbuat dosa sawad dan fil wajhi, wajahnya gelap. Wadulumatan fi qalbi, hatinya gelap. Wajahnya muram, hatinya gelap tadi ya. Wawahnan fil jasadi, fisiknya, jasadnya lemah. Yang keempat, wanakosan fi rizki, rezekine berkurang. Niki mudah dipahami. Misal ngeten, nyun ngapunten, maksiat niku butuh ragat mboten? Kathah napa mboten? Oh kathah, kita pun tahu kita. Lho maksiat niku malah ragate kathah lho. Coba kalau haji niku yang haji reguler sekarang berapa Pak? 50 nggih. Yang durung dundake nggih. Ketake ra sida mundhake to.
Kita ora hitung ndak. 50. Tapi maksiat, maaf. 50 juta itu kecil. Maaf, yang kena napa? Judi online. Omahe didol. Ada yang kena 2 miliar, ada yang 400 juta. Niku pemenggo munggah haji kan ping 4 nggih. Ping 4 niku. Ya ora, ya 4 utawa bar niku umroh pun bola-balik nggih. Maka apa? Wa naqasan fi rizqi. Awake rusak, hartane napa? Rezekine berkurang. Dan maaf, misalnya nggih, maaf. Wong yen lara-laranen, misalnya tukang batu lara-laranen, niku sing ngakon purun mboten? Lah mengke napa? Neplokke labur kalau watuke kan akeh watuke mengke. Plok plok malah rasida napa? Nukan. Maka rezekinya berkurang, badannya lemah, rezekinya berkurang. Dan puncaknya wa bughdatan fi qulubil khalqi, dibenci oleh manusia. Orang kalau selalu bermaksiat tentu dibenci oleh manusia. Sebaliknya, fa inna lil hasanati, sesungguhnya akibat dari dampak atau jejak yang ditinggalkan dari perbuatan baik, yang pertama apa? Diaan fil waji, wajahnya glowing. Wa nuran fi qalbi, hatinya bercahaya. Wa kuwatan fil badani, badane sehat. Wa wasiatan fi rizki, rezekine luas. Niki nggih gampil dipahami. Contoh misalnya nenten Bapak Ibu sekalian. Awak niku yen sehat, arep nyambut gawe napa-napa niku nggih enteng. Misale maaf, sering ini saya tanyakan ya, lauk yang paling enak niku nurut wong Jawa napa, Pak? Iwak. Napa, Pak? Dan ini berarti ini ilmu tua, Pak. Ini ilmu tua. Lauk sing paling enak napa? Luwe tur sehat, mboten luwe tok. Jenengan luwe nyuwun ngapunten, ngatang-ngatang ning rumah sakit lara, ditiliki digawake jeruk, digawake napa nggih? Misale larane sariawan kabeh. Nah, digawake sate. Niku nyenengke napa nyiksa niku? Lah niki nyuwun ngapunten, jenengan sami niku sering napa? Nyiksa wong tuwa. Wong tua lara radoyan mangan, lagek ditawani mangan. Jenengan nawani mangan enak wong tua niku pas lara napa pas mboten? Rata-rata. Wong tua lara lagek dipeksa. Pak, Mbok jenengan ngersake napa sing paling eca? Mang nyuwun, nggih, mang ngendika. Lah wong untune awake ra penak ditawani panganan enak. Maka napa? Lauk yang paling enak itu luwe sehat. Luwe tok yen awake ra sehat ya ndak enak. Jadi kalau sehat nggih, luwe niku jemeneh roti nggih. Apa mboten ngaji kula maaf nggih. Gandeng ngaji engko mawon nggih. Maka Bapak Ibu sekalian, puncaknya yang kelima, orang yang berbuat baik yaitu apa? Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, akan dicintai oleh manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebaikan dan kejelekan itu akan meninggalkan jejak, yang pertama di hati, yang kedua di badan, yang ketiga di alam semesta. Coba kita buka nih surah Ad-Duhan, surah ke-44 ayatnya 29. Fama bakat alaihimus sama wal ardu wa makanu mungdorin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan sekali-kali mereka tidak diberi tangguh. Surah Ad-Duhan. Alhamdulillah ya. Jadi kalau sakit glegek niku berarti watuke mari. Jadi batuk saya itu karena asam lambung, Pak. Get nggih. Jadi kalau asam lambungnya naik, bisa glegek itu malah nyaman. Nyuwun ngapunten nggih. Jadi saya ulangi. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan sekali-kali mereka tidak diberi tangguh. Ayat ini berkaitan dengan siapa? Fir'aun dan pengikutnya atau orang kafir.
Ketika orang kafir mati karena jejak yang ditinggalkan hanya jejak-jejak dosa, maka langit dan bumi tidak menangis. Sedangkan ketika seorang mukmin meninggal dunia, belahan bumi yang pernah dia gunakan untuk melakukan amal soleh, khususnya sujud, dan langit yang menjadi jalan tempat naiknya amal, niku nangis. Jadi kalau Masjid Al-Ma'arif niki nggih, ada jamaahnya meninggal, niku tempat nggih sing jenengan agem lenggah, jenengan agem salat nggih, niku nangis. Tapi kita tidak diberi kemampuan untuk napa? Mendengar. Pomo saged mireng ngoten pripun, Pak? Misalnya jamaah Masjid Al-Ma'arif meninggal terus masjidnya nangis. Napa? Wedi? Mboten. Malah jadi viral. Masjid Al-Ma'arif nangis. Terus ngungkuli masjid napa nika? Kok masjid makam butuh nggih. Terus wisatane pindah mriki. Wisata religi, Masjid Al-Ma'arif. Mengko yen tau salat ning kono nangis ditangisi, terus pasangi kotak niku nggih. Tapi kita tidak diberi kemampuan apa untuk mendengar. Maka ketika orang mukmin itu meninggal nggih, mungkin jenengan pernah nggih kaya masuk ron sing piknik wae niku nggih, salat ning pantai. Pantene nangis nggih. Ning masuk ron dereng mati nggih. dereng nggih. Nggih. Jadi apa? Belahan bumi yang digunakan untuk beramal soleh itu akan nangis. Maka jejak yang ketiga adalah jejak yang ditinggalkan di alam semesta. Maka bagaimana cara menghapusnya? Yang pertama ini sudah sering kalau ini nggih, taubat. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Yang ketiga, coba kita buka nggih surah Hud 114. Jadi yang ketiga, menghapus jejak dosa yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulufam minal laili innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Surah Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan dosa, menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menghapus jejak dosa yang kita pernah lakukan, yang ketiga dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Amal soleh yang bisa menghapus dosa itu dijelaskan ada dua. Yang pertama, amal-amal soleh yang secara spesifik disebut Rasulullah bisa menghapus dosa. Contoh, puasa Ramadan. Man shoma Ramadanan imanan wati saban. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa Arafah, puasa Asyura, jenengan tadi tindak teng masjid nggih, wudu dari rumah, langkah pertama nggih, mengangkat derajat, langkah berikutnya menghapus dosa. Memandikan jenazah kaum muslimin tentu sesuai dengan kaidah syar'i itu juga menghapus, bahkan menghapus dosa besar. Tapi nyun ngapunten, kadang aneh nggih. Ketika orang tuanya meninggal, anake kan napa disuruh memandikan jenazah orang tuanya dawa wedi. Niki mriki nggih enten, Pak. Padahal bedino ya gluntang-gluntung bareng nggih. Barang meninggal kok kan napa ikut mensucikan, ikut memandikan, kok wedi niku sebabnya napa? Maaf nggih. Sejak TK kita kan sudah diajari nggih satu lagu ini kan viral, terkenal nggih. Sluku bathok. Terus saya hafal nggih, Pak. Hafal kabeh nggih. Sluku bathok, bathoke ela-elo. Sirama menyang Solo. Oleh-oleh payung monto, mak jentit lolo lobah. Wong mati ora lho wis ngerti wong mati ki ora obah. Yen obah, yen urip golek duit terus. Yen urip yo ngibadah, masa wis mati urip meneh kon golek duit meneh ngene. Ning nggih enten, golek duit nggo ngibadah. Oh ya wis ora apa-apa. Lah durung rampung ternyata nggih. Dadi golek duit nggo ngibadah. Kan mudeng wong mati kuwi ora obah. Kok medeni teng pundi wong-wong tuane dhewe. Dan itu Bapak Ibu sekalian,
termasuk yang dijelaskan Rasulullah bisa menghapus dosa besar. Berbakti kepada kedua orang tua khususnya ibu itu juga menghapus dosa besar. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya, ini perlu kita contoh ya, kalau jenengan misalnya ustadz ini kan bertingkat-tingkat, ada ustadz kampung ya, ditanya, "Ustadz, saya punya dosa." Enggak usah ditanya dosa nih, dosamu apa? Enggak usah nih. Jadi Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya dosa besar." Beliau enggak bertanya dosanya apa, langsung, "Masihkah kamu punya ibu?" Pun boten enten ya Rasulullah, ibu pun sedo. Punya bibi? Bibi di sini adalah napa? Saudara perempuan dari ibu. Punya ya Rasulullah, berbaktilah kepada bibimu, berbuat baiklah kepada bibimu sebagai ganti baktimu kepada ibumu, itu menghapus dosa besar. Sahabat Ibnu Abbas ketika ditanya juga sama. Jadi amalan-amalan yang secara spesifik memang disebut oleh Rasulullah SAW bisa menghapus dosa. Yang kedua, amal soleh secara umum. Jadi amal soleh apapun yang dilakukan berdasarkan surah Hud ayat 114 tadi, innal hasanati yudhibnas sayiat. Semua perbuatan baik, semua perbuatan soleh yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, ulama itu kadang ketika menangkap satu dalil itu dirumuskan jadi amal. Contoh ngeten. Termasuk bagaimana kalau kita misalnya pernah melakukan satu perbuatan dosa di satu tempat, bagaimana menghapusnya. Ya. Jadi ketika ulama memahami satu ayat dari surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Maka ulama menangkap hal ini. Orang yang diberi sedekah itu harus dijaga kehormatannya, enggak boleh tersakiti. Tapi nyun ngapunten ya. Sekarang peh sugih, ada bapak haji sugih kaya raya nggih, ngedum zakat niku kenapa antri diuncal-uncalke, bahkan ada yang terinjak-injak sampai meninggal. Apa ndak ada cara yang lain? Maka ulama ini menangkap bagaimana orang yang menerima sedekah itu tidak tersakiti. Maka diusulkan dibuat tugu sedekah. Jadi tugu sedekah, tugu ditempatkan di tempat strategis, dikasih lubang, maka setiap pagi orang yang memasukkan tangannya itu tidak diketahui dia nyemplung ke sedekah nopon jiko sedekah. Dan hebatnya orang yang mengambil sedekah, karena ini sudah tersibgah oleh Islam ya. Jadi tersibgah oleh Islam, mentalnya itu luar biasa. Dia teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi orang yang meminta-minta, mencari sedekah yang melebihi, bukan darurat, bukan emergensi, maka siksanya itu berpeluang menjadikan wajahnya tidak berdaging. Kalau wajah tidak berdaging ini berarti apa? Wajahnya mboten duwe daging. Napa? Lah nggih tengkorak niku berarti napa? Ora duwe niki kiasan, ora duwe rai. Ora duwe rai niku artinya napa? Oh, ora duwe isin. Tapi hari ini rasa malu itu kan sudah pokoknya barang dum-duman gratis, tumpakane Innova niku nggih melu njaluk. Saat itu ndak. Misalnya nggih. Jadi kan wong pinter niku kan ngitung. Kan napa nggih? Kalau UMK di Sragen niki pinten, Pak? Sing kerja teng pabrik. Paling rendah nggih, Sragen kali Wonogiri niku rendah. Misalnya kita bikin gen mudah dihitung nggih, 2.100.000. Itu berarti ahli menghitung, hidup layak di Sragen niku sehari harus punya penghasilan 70.000. Niku baru hidup layak. Kalau penghasilannya di bawah 70.000 berarti tidak layak. Tidak layak hidup. Tidak layak hidup berarti hidup tidak layak. Jangan kebalik loh ya. Tidak layak hidup berarti mati. Hidup tapi tidak layak. Maka orang tadi nggih yang mengambil sedekah itu dihitung
70.000 dijiko, sisane dibalekke. Nah, niki zaman semanten nggih. Yen zaman sakniki kinten-kinten saged mboten, Pak? Mlebu ngrayuk malah tugune dijunjung gitu ya. Wah, niki karena mentalnya tadi, mentalnya napa? Kalau barang gratis niku si-an rebutan. Maka ulama sampai seperti itu nggih. Bagaimana yang menerima sedekah tidak tersakiti. Ya ndak persis lah dibikin tugu. Saat ini tur nggih mboten mungkin nggih jenengan bikin nang perapatan tugu sedekah wis sing antri pun antri ora nyemplungi, antri napa? Jiko si-an malah tugune digawa gitu ya. Maka ketika ulama memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan yang terakhir. Maka ada sebagian ulama itu memberikan saran ya. Orang yang pernah berbuat dosa berarti meninggalkan jejak dosa di alam. Maka cara menghapusnya apa? Dia datang kembali ke tempat yang pernah dia berbuat dosa, terus melakukan amal soleh. Tentunya setelah istighfar dan setelah tobat dan istighfar. Dia melakukan amal soleh di tempat itu. Bisa sholat, bisa sedekah, bisa baca Quran. Sehingga nanti catatan terakhirnya itu apa? Amal soleh. Nah, kemarin saya pertanyaan. Saya pernah jadi TKI teng Malaysia. Kula pernah dosa teng Malaysia. Pripun iki? Nah, pernah teng Korea. Sok-sok ora salat misale nggih, misale. Nah, kan mriko kan rada angel ngoten nggih. Kula nggih dereng nate teng Korea. Kroya men dereng nate kok nggih meneh Korea nggih. Nah, kemudian apa saya harus kembali ke Malaysia ke Korea? Yen arep balik ya monggo, yen iso nggih. Kalau ndak ya cari lembaga amal yayasan di sana transfer tolong untuk santunan anak yatim, tolong untuk kemanusiaan dan sebagainya. Itu sudah bagian dari amal soleh. Jadi ada ulama yang menyarankan seperti itu. Setelah beristighfar dan bertobat, melakukan amal soleh di tempat yang pernah berbuat dosa. Bapak Ibu sekalian, jadi jejak-jejak yang kita tinggalkan, itu kan berarti kita punya dua umur. Yang pertama, umur pertama, itu sampai kita meninggal. Coba kita buka nggih surah Al-Hijr, surah ke-15 ayatnya 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah Rabb kalian sampai kedatangan al-yakin. Al-yakin di sini adalah kematian. Maka Ibnu Taimiyah beliau menggunakan ayat ini sebagai hujah, sebagai dalil. Beliau mengatakan a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang terbesar adalah istiqomah. Sebab apa? Di luar sana niku enten sing pengen etuk karomah dalam bentuk al-khawariq, keluar biasaan, bisa terbang, maksudnya terbang tanpa naik pesawat terbang ya. Bisa berjalan di atas air, udan rasah kodanan, terus napa kontak wong liya rasah nggo HP, kontak batin dan sebagainya ya. Maka apa? Beliau mengatakan bukan itu. Karena apa? Allah tidak menuntut bagi seorang mukmin untuk memiliki kelebihan seperti itu. Kalau itu ada karomah, jadi karomah itu tidak bisa disengaja nih. Dalam kondisi darurat, emergensi muncul dari amal soleh yang dia lakukan. Dia terikat dengan syariat. Kalau tidak terikat dengan syariat, itu bukan karomah, itu bukan waliullah, tetapi napa? Auliyaus syaiton. Contoh nggih, jare Jumatane ning Mekah. Lah ning kene jam 8 Mekah ta jam piro itu. Jadi itu hanya alasan apa? Ora Jumatan. Jadi orang yang terikat dengan syariat tidak disengaja di dalam kondisi emergensi muncul. Itu namanya karomah. Sedangkan yang dituntut Allah Subhanahu wa taala itu apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Berarti apa? Istiqomah. Dan sedikit kita sampaikan, istiqomah itu bukan misalnya
maca Quran terus berarti istiqomah. Oh, kira maca Quran ra istiqomah. Bukan seperti itu. Istiqomah itu berpindah dari amal soleh kepada amal soleh yang lain. Contoh, misalnya kalau jenengan nggak kajian nggih, habis maghrib selalu napa? Tadarus baca Quran. Satu saat ada tetangga sakit, jenengan punya mobil dimintai tolong nganter ke rumah sakit. Secara otomatis saat itu tidak bisa baca Quran. Bukan berarti tidak istiqomah, dia istiqomah. Berpindah dari membaca Quran ke kebaikan yang lain, yaitu mengantar tetangga ke rumah sakit. Niki nggih kebaikan. Jadi istiqomah itu apa? Ya, beredar di antara kebaikan-kebaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga punya peluang umur kedua. Coba kita buka surah At-Taubah 102. Jadi kita tidak hanya nanti punya umur pertama, ada umur kedua juga. Yaitu wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. 102. Oh maaf, bukan 102 nih. Sebentar. 105 ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, beramalah kalian, maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Jadi kalau tafsir secara khusus Bapak Ibu sekalian, orang tua kita yang sudah meninggal, ketika anaknya berbuat dosa itu ditampakkan kepada orang tuanya, sedih. Sebaliknya ketika anaknya berbuat amal soleh, ditampakkan juga kepada orang tua dan orang tua niku seneng. Jadi kalau pengen membahagiakan orang tua yang sudah meninggal, ini berarti apa? Ya berbuat baik, ojo dosa. Ini secara khusus. Secara umum ayat ini, umur kedua kita adalah amal yang ketika kita mati masih bisa dilihat oleh orang-orang mukmin. Bahasa mudahnya apa? Amal jariyah. Maka para ulama, umur keduanya adalah karya-karya beliau, kitab-kitab beliau. Dan maaf Bapak Ibu sekalian, kadang kita nggak punya etika dengan ulama salafus soleh, karena nggak paham. Ulama salafus soleh niku luar biasa, nih. Apalannya luar biasa, karena beliau adalah al ilmu fi sodri, ilmu itu sudah menyatu. Kalau sekarang al ilmu di mana Pak? Kalau ulama salaf, al ilmu fi sodri, ilmu itu sudah di hati, di dada. Kalau sekarang al ilmu fil laptop, al ilmu fil kitab. Sik golek isih nggih. Niku al ilmu fil kitab, al ilmu fil laptop nggih. Al ilmu fi HP. Coba bayangkan nggih. Imam Syafi'i sekali dengar baca hafal. Jadi kalau beliau membaca kitab 2 halaman, niku harus ditutup salah satu. Yang ndak itu kepyoh. Beliau kalau ke masjid, pulang ke masjid, telinga itu sering ditutup. Karena napa? Gen ra ngapalke omongane wong. Karena sekali dengar langsung hafal. Imam Bukhari juga sama. Sekali dengar hafal. Maka pernah ketika beliau di satu kota, di satu tempat yang beliau nggak paham dengan bahasa lokal, ya, ada 2 orang padu sampai ke pengadilan, saksinya Imam Bukhari. Ketika hakim tanya, apa yang dikerjakan si A si B? Si A mengatakan begini-begini, si B begini-begini, tapi saya tidak tahu artinya. Pun nurut manut jenengan. Langsung hafal. Jadi rasa kursus, pengen bahasa Inggris, rasa kursus bahasa Inggris, neng Inggris langsung apa? Langsung hafal. Jenengan kursusnya ora iso-iso itu ya. Jadi dengar. Misalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pernah di dalam satu kesempatan itu ada peserta pengajian, saya tanya tentang ini. Tunggu, dijawab, tunggu niku berjam-jam, jadi kitab. Dan kecepatan tangan, antara tangan dan otak, cepet otaknya. Jadi nulis niku sampai napa? Diseret-seret. Yang jenengan cepet tangannya napa cepet otaknya? Enggak, maaf nggih. Kalau saya kan cuma SMA. SMA dulu kan karya tulis. Karya tulis nulis judul neng perpustakaan, nulis napa kerangka neng perpustakaan. Skripsi juga gitu nggih, sama nggih. Lah beliau ndak tunggu. Jadi ilmu sudah di hati. Jadi kecepatan tangan itu kalah dengan kecepatan apa?
otak. Imam Az-Zuhri. Jadi kalau ada yang ikut kajian terus tidur, itu ada sanadnya. Sanadnya siapa? Imam Az-Zuhri. Kita selesaikan ya. Imam Az-Zuhri ketika beliau kajian itu ambil posisi di belakang langsung tidur. Nah, mata terpejam. Akhirnya sehnya pertama ya husnudon, kita bar ngerek, kita bar mijet akeh, ngono ya keron. Wah, kesel itu ya. Sampai selesai tetap tidur. Akhirnya sehnya marah juga. Az-Zuhri, kamu pindah tidur atau ngaji? Saya sudah hafal Syekh. Loh, hafal apa? Materi sing jenengan sampaikan. Loh, ini kan saya baru saya sampaikan di sini. Lah nggih, kula kalih merem hafal. Niku Imam Az-Zuhri. Jenengan Imam Az-Zuhri napa mboten? Kita napa mripate ya 10% masih ada lah. Itu karya umur kedua ulama. Sedangkan kita mungkin lah nulis kitab ya malah bingung lah nih. Maka umur kedua kita khususnya yang pun sepuh beramal cerdas. Amal itu seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah, orang yang paling bahagia adalah ketika nafasnya sudah berhenti tetapi aliran pahala amalnya masih mengalir. Jadi masjid, bangun masjid itu umur kedua kita. Nanti yayasan umur kedua kita. Misalnya bangun madrasah itu umur kedua kita. Maka Bapak Ibu sekalian, dosa, kebaikan meninggalkan jejak yang pertama di hati, yang kedua di anggota badan, di badan, yang ketiga di alam semesta. Jejak yang jelek kita hapus dengan taubat, istighfar, dan salah satu saran dari ulama melakukan amal soleh di tempat yang pernah kita berbuat dosa. Semoga jejak-jejak yang kita tinggalkan, jejak maksiat sudah dihapus, tinggal jejak-jejak kebaikan, sehingga nanti yang dibicarakan dari kita ketika sudah meninggal itu tinggal kebaikan. Sebaliknya, kalau Fir'aun itu kan jejaknya apa Pak? Dosa. Dan satu-satunya nama, meskipun dia ngefans dengan Fir'aun, itu tidak ada. Anaknya dikasih nama Fir'aun, itu tidak ada. Enten, jenengan nanti mireng. Meskipun ngefans, perilakunya kayak Fir'aun, ning anaknya ra mungkin dijenengke Fir'aun. Aku lu kali hada, fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.